Selanjutnya adalah rencana studi. Nah, rencana studi itu isinya ya apa yang akan kita lakukan di jurusan yang kita tuju tadi itu. Kita akan belajar apa. Nah, itu saya waktu itu ya riset, buka webnya ya, web di kampusnya seperti apa kurikulumnya, kemudian misalkannya di MKP yang saya sekarang ini masuk ini adalah ada dua mata kuliah, ada dua konsentrasi ya. Di semester kedua itu dipisah, ada konsentrasi kebijakan publik dan ada konsentrasi manajemen publik. Nah, terus saya pikir, saya pasnya itu di manajemen publik, ya seperti itu. Karena itu nyambung dengan apa yang ingin saya tulis di tesis saya. Kan di situ juga nanti disuruh atau diminta untuk menuliskan rencana tesisnya apa, tentang apa, sehingga nanti nyambung dengan kenapa saya pilih mata kuliah tertentu dan konsentrasi tertentu. Lagi-lagi itu harus diusahakan nyambung dengan masalah yang ingin kita selesaikan gitu. Diusahakan selalu ada benang merahnya di situ, gitu ya. Saya juga rincikan di situ di rencana studi ya, mata kuliah apa yang saya ambil, itu berapa SKS sampai dengan tesisnya. Oke, itu tadi adalah tips-tips yang terkait dengan teknis substantif isi apa yang kita tulis ya, yang kita wawancara. Tapi juga sebenarnya saya juga melakukan hal yang lain ya, yang sifatnya itu mungkin non teknis gitu ya. Ya katakanlah spiritual lah ya. Itu. Saya pertama waktu itu puasa Senin Kamis itu ya insya Allah rajin lah ya. Yang kedua adalah ini, saya selalu percaya ketika kita itu berbuat baik, bersedekah ya terutama, itu akan ada manfaat yang baik itu langsung maupun nggak langsung ya, yang menghampiri kita. Dan sedekah ini bukan harus berbentuknya uang ya, mas saya ya apapun itu ya, entah itu pekerjaan, entah itu kita membantu orang lain, pokoknya saya ya usahakan membantu sebanyak mungkin seperti itu, meringankan beban orang lain sebanyak mungkin. Itu sih yang saya lakukan. Terus yang ketiga ya pasti ini adalah doa dari orang tua ya, ibu, bapak, itu ya dimintakan doa, warga juga dimintakan doa agar kita bisa lulus, seperti itu. Jadi di tahun 2019 itu tesnya itu ada 2 kali tes ya, wawancaranya 2 kali. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, dan yang kedua itu adalah tes untuk ya tadi akademisnya itu. Nah, untuk kebangsaan saya juga nggak akan bahas di sini ya. Intinya itu kan mengenai pandangan kita mengenai bangsa negara ini. Ya mungkin kalau sekarang TWK itulah ya yang lagi rame-rame ya, tes wawasan kebangsaan itulah. Itu sih tipsnya. Yang penting menurut saya ya baca berita terkini, kan mungkin akan ditanya nih mengenai isu terkini itu apa, pendapat kita apa. Ya, ini seperti itu. Nah, saya akan hanya membahas mengenai tadi tes di substantif yang akademisnya. Nah, di situ nanti kita akan dihadapkan dengan 3 wawancara ya. Nah, di situ yang ditanyakan apa ya? Sebenarnya nggak jauh-jauh dari proposal studi dan rencana studi tadi itu. Plus pertanyaan standar atau katakanlah pertanyaan yang hampir akan ditanyakan di seluruh beasiswa yang ada. Ya, apa kelemahan, misalkan ya, apa kelemahan kamu, apa kelebihan kamu, apa mimpi kamu, apa rencana kamu, bagaimana kamu ya mengatasi kelemahanmu, segala macam itulah. Nanti bisa dilihat di blog-blog yang sudah banyak beredar ya. Saya akan cerita begini, apa sih yang saya lakukan dengan pengalaman saya nggak lulus di tahun sebelumnya gitu ya. Nah, itu terkait dengan kelebihan kelemahan diri gitu ya. Saya evaluasi diri saya, apa sih kelebihan saya, apa kelemahan saya, terutama di situ. Sehingga
untuk yang ini ya, wawancara ya. Nah, saya sadar bahwa saya itu kalau misalkan dijawab ditanya secara spontan itu kadang nggak terstruktur. Meskipun saya tahu akan ngomong apa, jadi kadang panjang lebar lah seperti itu. Nah, makanya saya waktu itu mulai menuliskan, misalkan katakanlah ditanya mengenai apa mimpi kamu tentang Indonesia gitu ya. Saya bikin tulisan detail. Jawaban saya akan begini. Terus saya latihan wawancara, latihan ngomong jawaban saya. Bukan untuk menghafalkan, dalam arti menghafalkan ini ya, tapi untuk agar nanti ketika saya itu ditanya tentang itu, saya bisa lebih terstruktur jawabnya, nggak terlalu kemana-mana, nggak terlalu kepanjangan, nggak terlalu kependekan. Maka kalau saya bilang ya, usahakan tuh ada benang merahnya terus. Jadi masalah yang kamu temui itu apa? Kenapa kamu harus belajar ini yang kamu tuju? Apa yang ingin kamu pelajari itu apa? Sehingga bisa menyelesaikan masalah tadi itu. Terus kaitannya dengan pekerjaan kamu itu apa? Itu sih yang saya pahami itu. Terus ketika ada masalah tadi kelemahanmu apa ya, kita harus jujur menilai diri kita sendiri. Oh, masalah saya itu ini. Ya saya misalnya, saya sadar bahwa saya itu kalau ngomong terlalu cepat misalnya. Jadi ketika di kantor waktu itu saya kadang-kadang itu diminta untuk jadi narasumber, saya mengatasinya dengan apa? Pertama, saya pasti bikin slide, bikin PPT, saya bikin juga naskahnya. Itu saya bagikan ke peserta, ya. Artinya ketika nanti selesai acara dan mereka tuh mau mereview lagi apa yang sudah saya sampaikan, ada bahannya. Itu yang saya lakukan untuk mengatasi kelemahan saya terlalu cepat berbicara. Lalu juga ketepatan waktu ketika datang di lokasi acara. Saya nggak tahu nanti seperti apa modelnya, tapi yang saya dulu itu kita datang, misalnya nih jadwal kita tanggal 10 gitu ya. Saya datang tanggal 9. Saya lihat jadwalnya, kan daftar dulu tuh. Nanti baru akan dikasih jam berapa kita akan wawancara. Bisa hari itu juga atau bisa besoknya. Ya, maka harus datang secepat mungkin, ini masih ada spare-nya yang lama lah seperti itu. Yang kedua adalah bagaimana cara kamu mengatasi masalah, itu juga akan ditanyakan. Seperti itu. Apakah lari atau apapun itu ya. Lagi-lagi cari jawaban yang itu terstruktur lah seperti itu. Kalau saya pribadi ya antisipasi, kemudian evaluasi, nanti dilaksanakan evaluasi lagi seperti apa. Ini maksudnya masalah di tim ya, terutama ya, misalkan ditunjuk sebagai ketua tim atau itu dalam satu kepanitiaan lah seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba memberikan gambaran ya mengenai masuk UGM ya, masuk Magister Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Jadi ini masuknya ke Fakultas ISIPOL ya, Ilmu Sosial dan Politik di UGM. Untuk masuk ke MKP UGM itu ya daftar seperti biasa ya, di websitenya kampus itu kan ada pasti ya pendaftarannya seperti apa, harus penuhi segala macam. Di situ ada, lihat aja di situ nanti. Juga pasti ada admisi dari kampus yang siap membantu apapun pertanyaan kita, mungkin kesulitan apa pasti ada. Nah, kalau di MKP itu ada Mbak Agna namanya, bisa ditanyakan apa nanti yang dibutuhkan atau kurangnya apa, atau misalkan ada yang kurang bisa ditanyakan ke beliau. Lalu MKP itu juga ada nanti 2 syarat ya. Pertama adalah memberikan atau membuat satu IC dengan panjang 5.000 kata ya. Itu. Nah, untuk yang ini saya nulisnya itu hampir sama seperti yang saya ungkapkan masalah di proposal studi tadi. Masalah apa sih yang saya temukan, yang ingin saya selesaikan di situ. Saya tulis itu. Ya. Terus yang kedua juga ada tes wawancara. Wawancara ini ya ini hampir sama sebenarnya yang kita tulis di proposal studi. Ya. Apa motivasi kamu milih jurusan ini, kenapa nggak linear dengan S1 kamu misalnya, karena saya linear ya, seperti itu
terus sekarang kerja di mana dan segala macam lah. Ya intinya itu intinya itu nggak, menurut saya sih nggak terlalu berat ya, hanya mungkin mendalami saja apa yang kita tulis di IC itu terutama itu. Dan itu waktunya singkat kok, saya waktu itu hanya 15 menit. Terus juga dia bisa via telepon. Yang lainnya ya udah tinggal nunggu pengumuman, alhamdulillah lulus dan mulai kuliah. Itu kan 2 kali ya, Februari dan September ya, itu mulai kuliahnya. Nah saya kebetulan masih agak beruntung lah ya istilahnya, masih bisa mengalami kuliah offline, kuliah normal itu selama 1 bulan di Februari 2020 ya. Ya maksudnya dibandingkan dengan yang angkatan di bawah saya itu kan hampir mungkin mereka nggak pernah ke kampus tuh. Saya alhamdulillah pernah merasakan kehidupan kampus 1 bulan lah ya, sebelum Maret itu ditutup total. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya ceritakan, pengalaman saya dari mulai pendaftaran sampai dengan saya kuliah sekarang di MKP UGM. Ini lagi-lagi bukan saya bermaksud mengajari, enggak, sama sekali tidak. Tapi karena saya ingin berbagi saja seperti itu. Siapa tahu ada yang bisa diambil pelajaran atau mungkin bisa dijadikan referensi untuk misalnya yang mau daftar baik LPDP maupun di UGM. Seperti itu. Ya kurang lebihnya saya minta maaf atas segala kekurangan, dan lagi-lagi saya berharap ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.